Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Mau membahas begini ya. MKC itu korban. Dalangnya belum tersentuh. Saudara-saudara, MKC dituntut baru dituntut ya 10 tahun penjara oleh JPU. Bagaimana sikap pendeta HTD? MKC itu korban, dalangnya belum disentuh atau belum tersentuh. Jadi ya jangan 10 tahun ya, karena MKC ini korban. Nanti saya jelaskan dalangnya justru belum tersentuh. Ya kita sih mohon kepada hakim ya, karena MKC ini korban, ya sudahlah ya, kalau bisa mah bebas saja. Tapi itu kan wewenangnya hakim ya. Ini haknya hakim untuk memutuskan. JPU menuntut 10 tahun. Tapi saya hanya ingin mengingatkan dan mudah-mudahan tayangan ini didengar ya. MKC itu korban, dalangnya belum tersentuh. Dulu ada orang namanya MKC ya. MKC ini tiba-tiba murtad ya, dari Muslim jadi Kristen. Ini dia salahnya, dalangnya di sini. Lalu MKC ini ditampung ke suatu gereja, ini dia salahnya, diberi mimbar. Baru anak kemarin sore belum belajar Alkitab, belum ngerti apa-apa Alkitab, diberi mimbar di gereja. Lalu di gereja dia bersaksi. Apa yang dia saksikan? Ya keyakinan lama. Dia belum belajar apa-apa kok di kekristenan. Dia kaget loh, kok semua pendeta terbengong-bengong. Iya dong, anak kemarin sore baru tobat diberi mimbar. Lalu dia merasa termotivasi, diberi fasilitas oleh dalangnya ini. Gereja yang memberi fasilitas ini. Kamu khotbah di cabang sana, di cabang sana, di cabang sana. Ya. Lalu apa? Out of control. Akhirnya MKC ini membuat kesalahan yang secara hukum penistaan agama. Jadi MKC ini korban, betul. Dalangnya mana? Ya itu yang memberi fasilitas dulu. Hari ini ketika MKC di sidang dia memunculkan lagi loh. Sudah ada pengganti MKC katanya. Astagfirullah. Ini gereja ini memang gereja radikal, Pak. Gereja yang kebencian, Pak. Rohnya bukan roh Yesus. Jadi melihat ada murtadin kayak MKC dimanfaatkan, Pak. Ya, dikasih mimbar dulu beberapa kali di gereja itu. Sampai MKC ini merasa, aku bangga, baru kemarin sore aku tobat. Itu semua pendeta itu diem, semua terbengong-bengong kalau saya khotbah. Lalu dia bersaksi di mana-mana, yang disaksikan apa? Menjelek-jelekan keyakinan lama. Lah iya dong. Wong dia belum pernah belajar apa-apa. Mengulang Saifuddin Ibrahim juga sama. Saifuddin Ibrahim diberi fasilitas, kamu ke Jakarta, sana ke Manado, sana kemana. Oh, disanjung-sanjung di sana. Oleh dalang. Ya, sinode tertentu dari gereja ini. Ini belum kesentuh, Pak. Sebenarnya MKC sudah ngomong sih, ayo Pak tanggung jawab Pak, kan kamu yang memberi mimbar aku, yang memberi fasilitas, bahkan mungkin dulu membiayai ke cabang sana. Kenapa MKC disanjung-sanjung di gereja-gereja di luar sana, diberi fasilitas oleh ini? Dalangnya belum tersentuh, Pak. Hari ini ada kayak gitu itu banyak, Pak. Gereja-gereja yang mengimani Allah Tritunggal, Allahnya 3 biji itu, Pak, radikal, Pak. Dia memang kalau ada orang seperti MKC, terus seperti yang dari Aceh, ditangkep sama dia, dikasih mimbar di gereja. Baru kemarin sore, Pak.
Jadi dia merasa wah tersanjung luar biasa. Padahal belum belajar Alkitab, belum. Dia nggak ngerti apa-apa tentang kekristenan. Ketika MKC ditanya nih, sama dengan mualaf juga nanya ke saya. MKC, Yesus itu kan bukan Tuhan. Apa jawab dia? Muter-muter sampai nyerang keyakinan lain. Saya juga ditanya, Pak ATD, Yesus bukan Tuhan. Di waktu manusia bukan Tuhan. Lalu kapan jadi Tuhan? Setelah bangkit itu. Baca Kisah 2 ayat 36. Lalu baca Roma 14 ayat 9. Diem itu yang nanya. 2 menit diem. Tapi MKC beda kan. MKC ini baru anak kemarin sore diberi mimbar. Dia nggak ngerti Alkitab sama sekali. Ketika ditanya hal yang sama, MKC, Yesus itu memangnya Tuhan kan bukan Tuhan. Itu manusia kamu jadikan Tuhan. Marah dia. Lalu dia berdedet yang menjelek-jelekan keyakinan lama karena bisanya cuma itu. Beda ke HTD, ditanya hal yang sama, Pak HTD, Yesus itu bukan Tuhan. 2 menit tak sebutin 2 ayat Alkitab, diem. Ya, mereka kan belum tahu tuh kapan Yesus jadi Tuhan. Manusia ya, waktu manusia bukan Tuhan. Karena Tuhan itu harus roh. Bukan Allah, bukan karena Allah itu harus roh. Manusia ya manusia. Udah gitu, 2 menit selesai. Saya ya diberi pertanyaan yang sama. Tapi apakah saya pernah mengutik-ngutik kitab mereka? No. Saya cukup pakai Alkitab. Kenapa? Karena saya belajar Alkitab. Nah, bagaimana MKC ngerti Alkitab? Lawang di gereja yang memberi fasilitas itu kagak pernah belajar Alkitab. Yang dipelajari teologi. Teologi itu tafsir Alkitab. Bayangin Allahnya aja 3 biji. Begitu ada orang seperti MKC yang baru murtad ditangkap sama dia, diberi fasilitas, didoktrin Allah 3 biji. Rohnya bukan Roh Kudus, bukan. Makanya apa? Kebencian yang muncul. Pertanyaannya sama, yang ditanyakan ke MKC ditanyakan ke saya juga. Sama. Sampai hari ini masih begitu. Kalau ada mualaf misalnya, atau dari orang muslim tanya ke pendeta-pendeta Kristen, kalau dari kelompok gereja yang beginian, gereja Tritunggal, ini memang radikal, dia memang marah-marah, Pak. Tetapi hal yang sama ditanya ke pendeta HTD. Sampai sekarang Ustadz mualaf nggak ada yang berani nanya ke HTD. Kenapa? Kita nanya ke HTD dijawab pakai ayat, kita nggak bisa bantah. Betul, pakai ayat Alkitab. Tapi coba kalian tanya ke MKC atau tanya ke pendeta-pendeta yang lain di luar sana. Apa yang jadinya? Berantem. Karena mereka nggak paham Alkitab. Tak kasih tahu ya Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan tayangan ini. Semua pendeta Tritunggal menolak Yesus Allah. Allahnya berapa? 3. Bohong kalau dia bilang enggak 3. Bapa, Anak, Roh Kudus 3 pribadi berbeda tapi 1. Ya. Selalu menolak Yesus Allah. Pasti menolak Yesus Allah. Jadi ayat Alkitab ditabrak-tabrak. Jadi rohnya dari mana? Bukan Roh Kudus. Lah gereja yang tidak diurapi Roh Kudus, dia memberi mimbar kepada orang-orang seperti MKC, dulu juga Saifuddin Ibrahim, sekarang juga udah banyak itu. Ya, malah ada yang siapa itu manuk berbulu segala itu bahaya itu Pak, kalau dia mempersiapkan bom waktu loh Pak. Dalangnya itu belum kesentuh Pak. MKC, saya berdoa ya, saya memohon kepada hakim diperinganlah karena MKC ini korban. Nanti setelah kamu keluar, masuk gereja Alkitab Al-Aqsa Pak, ke tempat kami Pak. Saifuddin Ibrahim, juga siapa itu tim itu Risuli Lubis ya. Kamu masuk gereja Alkitab Al-Aqsa yang Allahnya Yesus Kristus tok. Nggak pakai muter-muter Bapa dalam nama Yesus. Nanti Anda tahu bedanya. Oh, pantes ya. Selama ini nanti Anda akan kebencian terhadap agama lama yang Anda anut dulu. Nggak ada. Ini contohnya. HTD itu tidak ada sedikit pun kebencian ke sana, nggak ada. Kalau mereka nanya, saya jawab pakai Alkitab. Tok. 2 menit langsung diem. Ya. MKC ini korban, jadi kita minta, ya kalau boleh saya meminta, dalangnya Pak, dalangnya.
Sampai hari ini dalangnya itu masih mempersiapkan bom waktu. MKC lagi masih banyak, Pak. Dia siapkan. MKC sudah nyebut loh. Ayo Pak, kamu tanggung jawab kan. Aku ini kamu terima di gereja kamu beri fasilitas ke sana kemari. Suruh bersaksi. Itu Pak dalangnya, Pak. Belum disentuh. Ya. Jadi itu tanggapan saya tentang MKC ya yang dituntut oleh JPU 10 tahun. Tenang aja Pak MKC, hakim punya hati kok ya. Punya hati nanti dia akan ngerti. Iya bener ini pendeta HTD ini bener nih. Dalangnya belum disentuh. Dan hari ini dalangnya masih mempersiapkan MKC baru. Bener? Bener. Karena sudah ngomong ada MKC baru. Belum nanti si wanita itu siapa itu? Ya, yang doktrinnya memang kebencian terhadap umat lain. Ya, jadi melihat ada murtadin baru kayak gini, kayak MKC, dulu Saifuddin Ibrahim. Ya, saya murtadin, tapi saya nggak mau digituin. Wong saya sendiri nggak cocok sama Tritunggal. Ya, nggak mau saya. Kalau toh mereka saudara-saudaraku dari umat muslim tanya, saya jawab 2 menit diem. Ya, kita Indonesia, kita Pancasila. Jadi saya ulangi, MKC itu korban. Dalangnya belum tersentuh. Sampai hari ini dalangnya ini mempersiapkan MKC baru. Ada yang dari Aceh, ada yang dari mana ya? Aceh terutama Aceh, terus ada banyak juga ya. Paling demen dia membuat tayangan. Lah aku ini murtadin sejati aku ini. Ya, apakah saya bangga dengan itu? No. Saya cuman kalau ditanya aja, Pak Henry, dulu ini oh iya. Tapi bukan itu kebanggaanku. Kebanggaanku tuh Yesus. Aku paham Alkitab, aku ngerti Yesus, aku nuruti jalannya Yesus. Yesus satu-satunya Allah, itu kebanggaanku. Ya, kalau saya ketemu dengan mantan agama lama ya, saudara-saudaraku umat muslim, apa di pikiranku ini ada kebencian? No. Sialahkan aja kalian tanya, 2 menit tak jawab, diem. Saya pernah debat ya, lawan saya dari mu'alaf membawa buku tebelnya segini nih. Berapa tuh? Sementara saya cuma pakai HP 1. Pak HTD gini-gini, udah Pak, di buku Bapak berapa tumpuk itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di situ pasti Yesus bukan Allah. Di HP saya, Alkitab, Yesus Allah Pak. Jadi percuma Bapak, udah buku itu singkirin aja. Kalau Bapak mau debat pakai buku itu, saya mau main WA aja lah. Nanti kita debat Yesus main kelereng ya. Sebab bukumu itu yang bertumpuk-tumpuk itu, di situ nggak ada Yesus Allah. Padahal Yesus Allah di Alkitab. Udah akhirnya dia diem. Kakak di buku yang ditumpuk berapa 10 buku itu namanya buku teologi, buku tafsir. Aku nggak mau. Kalau mau ngomongin itu Yesus main kelereng yuk. Ya kita sambil ketawa-ketawa. Kamu bilang Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah. Berdasar buku ini tafsirmu semua tuh. Ya kita Yesus main kelereng. Saya pernah itu, ya, pernah dialog debat sama mereka, ya begitu ya. Itu pendapat saya, Pendeta Henry Tandianta. Jadi saya menghimbau MKC, Saifuddin Ibrahim, yang mantan itu siapa tuh yang suka bikin tayangannya tuh Risuli Lubis kalau tidak salah ya. Pak, ikut gabung ke gereja Alkitab Allah Esa, Pak. Di sini Yesus Kristus satu-satunya Allah. Tidak ada lagi Bapa dalam nama Yesus. Nanti Anda akan merasakan Roh Kudus beda dengan roh yang selama ini mengurapi Anda. Setiap Anda ketemu sama saudara orang muslim kan kebencian melulu tuh. Nanti akan nggak ada Pak. Dan nanti Anda akan pinter belajar Alkitab. Seperti saya yang alami, mereka tanya silahkan tanya. Saya jawab pakai Alkitab. Kalau dijawab pakai Alkitab, diem dia.
dia nggak bisa bantah juga. Ya, termasuk MKC. Dan kita mau tegaskan, MKC ini korban, dalangnya belum tersentuh. Segala hormat untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus sudah. Ayo, jangan saling menghujat, jangan saling mencaci maki, jangan menjelek-jelekan. Tapi Anda boleh tanya, saya jawab pakai Alkitabku. Makanya semua pendeta, apalagi mantan, gitu, mantan murtadin dari sana, jangan diberi mimbar. Baru anak kemarin sore diberi mimbar, ya, akibatnya kayak gitu. Kayak Saifuddin Ibrahim, kayak MKC, dan nanti sudah menyusul ini banyak nih. Ya, dalangnya Pak, nggak tersentuh. Kasihan kan korbannya kayak Saifuddin Ibrahim, kayak MKC. Kan itu korban. Lah dalangnya yang memberi fasilitas nggak pernah tersentuh. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandian MPS. Haleluya, amin.